wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Iya pun. Kembali bersama saya Novelia Yunsin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita sudah kehadiran abang-abang ganteng, abang-abang ganteng dari kantor hukum Robi Malaheksa dan rekan. Apa kabar, abang-abang semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Perjalanan dari sini kayaknya jauh ya? Jauh Ya? Iya, melewati sungai dan lintas barat. lintas barat. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya, Bang ya. Mungkin banyak sahabat Cawa Ekam lovers yang belum mengenal abang-abang. Mungkin dari abang. Baik, perkenalkan saya sendiri adalah Robi Malaheksa selaku managing partner dari kantor hukum Robi Malaheksa dan rekan. Di samping saya ini adalah Pak Singgih Aprianto, kemudian selanjutnya Pak M. Ansrullah dan Mas Habib. Nah, semuanya ini adalah dari kantor hukum Robi Malaheksa dan rekan. Oke. Boleh tahu nih alamat kantor kita? Oh iya, tadi lupa ngasih alamat tadi ya. Jadi kita dari kantor hukum Robi Malaheksa dan rekan beralamat di Jalan Semangka, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Provinsi Lampung. Selain itu pula di samping saya ini adalah sekaligus posko di Kecamatan Natar, Kelurahan Negara Ratu yang dipimpin oleh Bapak Singgih. Kemudian sebelah saya ini juga ada posko di wilayah Pringsewu, Komplek MTS Jalan Kesehatan. Kemudian selanjutnya juga di wilayah Bandar Lampung di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Oh, ada 4 posko artinya. Masih 4 posko ya. Apakah akan menyebar ke posko-posko lainnya? Harapannya begitu. Harapannya begitu. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat di sekitar apabila membutuhkan layanan dan bantuan hukum, dia bisa datang ke posko terdekat di wilayahnya masing-masing. Jadi mempermudah akses ya untuk mendapatkan layanan hukum. Informasinya nih ya, kantor Robi Malaheksa dan rekan ini mendapatkan surat tugas langsung nih, dari Kementerian Koperasi. Ya. Apa itu Bang? Ada dalam program apa ini? Nah, jadi kita sebagai advokat di samping bergelut dalam bidang perdata, pidana, ketenagakerjaan, tata usaha negara dan lain-lain, kita juga melakukan kerjasama secara khusus dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada tanggal 14 Juni 2024 hari Jumat kita penandatanganan kerjasama dalam hal layanan, bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil di seluruh wilayah Indonesia. Adapun kami di sini perwakilan dari wilayah Lampung untuk memberikan pendampingan layanan bagi pelaku UMKM. Jadi adapun tugas yang diberikan dari Kementerian Koperasi itu adalah secara khusus untuk melindungi, untuk mendampingi, untuk memberikan literasi bagi pelaku UMKM yang minim pengetahuannya soal hukum dan ada masalah dengan hukum. Dengan hukum. Oh, begitu. Jadi semua yang berkaitan dengan dunia hukum ya, perlindungan, literasinya dan apa itu tadi? Pendampingannya. Yang kerjasama dengan Kementerian Koperasi ya, Bang ya. Ini bentuknya seperti apa, Bang? Apakah ini kerjasamanya hanya mengalir begitu saja atau ada aturan-aturan seperti misalnya ini sampai hanya 1 tahun seperti itu? Jadi kontrak kita dengan Kementerian Koperasi dan UKM itu sampai Desember 2025. Kemudian tindak lanjut terhadap perjanjian itu adalah kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada pelaku UMKM. Kita juga sudah kunjungan ke beberapa dinas koperasi di wilayah Lampung guna untuk mensosialisasikan program ini, karena ini program dari pemerintah, anggarannya juga dari pemerintah untuk pelaku UMKM. Oh begitu, jadi ini program pemerintah guys, layanan bantuan hukum program pemerintah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Kebetulan hari ini di Lampung salah satunya adalah Bang Robi ya, Malaheksa. Bang, sahabat Cawa Ekam lovers nih, khususnya para UMKM yang nonton, ini gratis dong ya untuk mereka ya? Betul-betul gratis karena sudah dibiayain oleh negara.
Oh ya, ada faknya sendiri nggak? Misalnya, apakah mereka harus konsultasi terus, gitu, berjam-jam, bertiap hari? Itu ada aturan nggak? Aturan mainnya? Jadi penting untuk diketahui pelaku UMKM kalau ingin mendapatkan layanan bantuan hukum gratis, itu syaratnya harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Wajib yang itu Wajib. ya? Itu gampang kok, tinggal datang ke dinas 1 pintu, 2 jam beres. Kemudian yang kedua, dia harus mempunyai dokumen terkait permasalahan hukum yang dihadapin. Nah, kemudian setelah pelaku UMKM itu mempunyai 2 syarat tersebut, kita akan melakukan pengajuan ke Kementerian Koperasi. Nah, kemudian dari Kementerian Koperasi sendiri itu dia akan melakukan verifikasi. Apabila memang benar kejadian permasalahan ini, mereka akan mengirimkan surat tugas kepada kita selaku mitra dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Barulah kita bisa berlanjut melakukan tindakan pelayanan dan pendampingan. Adapun layanan dan pendampingan yang bisa kita berikan, pertama adalah konsultasi, kedua adalah negosiasi, ketiga mediasi, keempat investigasi perkara, kelima pendampingan di dalam pengadilan, dan keenam pendampingan di luar pengadilan. Ada 6 layanan ya. Oke nih, kita beralih ke abang-abang yang selanjutnya. Nah, dari 3 posko nih, kira-kira sudah terlihat belum sebenarnya memang UMK itu ada beberapa permasalahan? Mungkin Pak Singgi bisa melihat apakah memang UMKM ini bakal atau bisa tertimpa masalah di dunia hukum. Jadi kita alhamdulillah kemarin sempat ikut nimbrung di dalam komunitas itu. Umumnya mereka ini kalau secara terbuka masih agak malu, kan kayak pinjam utang gitu. Tapi setelah selesai acara di Kopi Darat itu baru dia japri nanyain, jadi dia punya permasalahan. Dan yang paling klasik memang dia kekurangan dokumen. Tapi kita dokumen itu kan tidak harus komplit yang diharapkan. Kalau kita ngajukan kredit di bank kan harus komplit tuh. Kalau kita dokumennya cukup yang disampaikan teman tadi kan, NIB, ada dokumen apa yang dia miliki, tidak harus keseluruhan. Jadi dia mungkin pinjam di bank, anggap aja angsurannya udah 10 kali hilang 2 atau apa, kan kita masih bisa terima. Yang penting ada apa, secari dokumen. Beda kalau ngajukan kredit kan harus sekomplit-komplitnya dokumen. Nah itu alhamdulillah ada di kita. Ya. Bahkan mereka nanti siap mensosialisasikan. Insya Allah nanti kalau kedepannya kita sering ya selesai acara ini kita bisa sebagai iklannya lah, kita siap. Kasihan pelaku UMKM karena dia ketidaktahuan harus kemana, dia ngadu, sedangkan dia sendiri apalagi semenjak corona ini memang banyak permasalahan. Dan dasar dibentuknya ini memang setelah corona ini dari pihak kementerian. Analisa dari kementerian itu kenapa kan, harus ada layanan ya itu lupa tadi filosofisnya dibentuk, kita berempat waktu ke sana itu dari kementerian nyampaikan itu banyak masalah di UKM itu setelah corona, makanya hadirlah Kemenko untuk memfasilitasi persoalan hukum dunia UMK. Untuk Bang Ansor ini di Pringsewu, udah ada belum analisa masalah-masalah yang ada di sana? Kebetulan kami di posko UMK sudah ada yang baca banner kami udah pasang banner di komplek MTS. Ternyata setelah dibaca, ternyata dia punya masalah dan sudah kami dampingi. Apa tuh masalahnya? Masalahnya tentang wan prestasi. Wan prestasi di apa? Apakah di bank? Apakah dengan dengan salah satu pihak UMK juga? Iya. Enggak. Artinya ada pelaku pelaku real estate. Perumahan. Perumahan ini sudah kita dampingi bermasalah dengan konsumen. Ini sudah masuk pengaduan. Sudah masuk, ya? Nah kami sudah mendampingi. Nah terus kami sosial lagi sempat pada waktu itu ke Pesawaran. Saya sampaikan tentang masalah pelaku UMK yang akan mendapatkan pendampingan hukum gratis itu malu-malu. Ternyata setelah saya telusuri yang paling banyak ini masalah wan prestasi, karena ada jenis kasus yang bisa kita tangani. Pertama wan prestasi, yang kedua utang piutang, yang ketiga HKI, dan yang keempat tentang ketenaga kerjaan.
Ketenaga kerja. Nah, terus tentang perpajakan. Oh, perpajakan ini Ya. juga agak Yang rumit bisa juga perpajakan. jadi kasus-kasus yang kita tangani di atasnya Sudah. seperti Oh itu. ya, sudah Kami lumayan. sudah menangani tentang wan prestasi. Wan prestasi. Bahkan tadi pagi sudah datang ke rumah karena melihat banner kami. Banner posko. Ternyata dia mengadu ke kami tentang wan prestasi. Wan prestasi. Kami menyampaikan kepada pelaku MK itu untuk bikin NIB karena wajib hukumnya. Wajib hukumnya Dan- kalau mau dapat bantuan. Dan ada dokumen perkaranya. Dokumen perkara. Oke. Dokumen perkara artinya sudah ada di kepolisian ya, sudah ada gitu atau dokumennya? Kalau Bukan, dokumen perkara itu waktu buat perjanjian mungkin iya, ya. Dokumen-dokumen ada waktu, kwitansinya, ada materai,nya, Oh, ada iya, perjanjiannya iya. itu. Oke. Bagi pelaku UMK yang perlu kita dampingi. Oh begitu. Nah, untuk Bandar Lampung ini wah kompleksnya udah luar biasa ya. Kalau UMK banyak ya kan, lebih banyak nih. Apa yang sudah terlihat di Bandar Lampung menurut Pak Habib? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya apa ya, bagus bener ini, Sangat bagus ya. sangat bagus dari pemerintah untuk membantu UKM kita. Karena UKM ini termasuk bisa dibilang tulang punggung. Tulang punggung. Nah, tulang punggung perekonomian pada saat Daerah ya. 1998 ketika ada krisis. Krisis moneter. Dan kemarin yang belum lama ini COVID. COVID. Jadi artinya kami access to justice, artinya menyebarkan bahwa ini memang ada program dari pemerintah untuk kita sebagai pelaku UKM gitu. Begitu ya. Mungkin progresnya sambil berjalan lah, Sambil nanti berjalan, pasti ada ya. yang Oh iya. Sambil berjalan, artinya ini baru ya Bang ya? Program ini baru hari ini, istilah Juni kemarin, atau memang sebelumnya sudah pernah? Jadi untuk mitra, sebagai mitra yang kerjasama dengan Kementerian Koperasi, sebelumnya sudah ada tuh di bulan Januari Februari kan, ada 20 mitra lebih kan. Nah, Oh gitu. kita masuk di bulan Juni untuk angkatan kedua. Oh ini angkatan kedua. Angkatan kedua ada 9 mitra. Jadi adapun dasar hukum Kementerian Koperasi melakukan program kebijaksanaan tentang bantuan bagi UMKM itu adalah dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Nah, itu pun menjadi pelaksana sebagai akses to justice tadi yang disampaikan rekan saya itu, pintu masuk bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM, kemudian dari situ diperluas untuk memberikan bantuan hukum tidak hanya kepada masyarakat miskin tetapi juga kepada pelaku UMKM. Lalu layanan apa yang bisa diberikan kepada pelaku UMKM? Permasalahan apa aja sih? Yang pertama tadi sudah disampaikan kawan saya adalah wan prestasi. Wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah ingkar janji, cedera janji dalam perjanjian. Dia tidak bisa melaksanakan perjanjian itu karena sebab dan lain hal. Kedua adalah hutang piutang. Ini yang biasa terjadi oleh pelaku UMKM terkait permodalan usaha ya. Kemudian sengketa ketenaga kerjaan, mungkin bagi pelaku usaha yang usahanya sudah cukup besar kan, dia ada perjanjian dengan tenaga buruh pekerja kan, itu pasti ada sengketa. Kemudian sengketa pajaknya juga dia wajib kan dibayar kan. Kemudian sengketa kekayaan intelektual dan permasalahan lain yang menyangkut permodalan dan perkembangan usaha mereka. Wah, ini luar biasa ya guys ya. Ini sebuah edukasi yang tadinya apa sih wan prestasi ya kan, di dunia UMK kan pasti apa sih itu ya. Ini adalah jika ada sebuah pelanggaran perjanjian ya, ingkar janji lah seperti kamu dan dia. Di dunia UMK ini kan mungkin masih awam ya di bidang hukum. Kira-kira kenapa mereka masih, kalau kata Pak Singgi tadi itu, Bang Singgi tadi itu malu-malu. Kenapa sih? Ada nggak gambaran Abang kenapa mereka malu-malu untuk melaporkan? Apa karena ketidaktahuan sebenarnya? Salah satu diantaranya ketidaktahuan mereka. Kan Ketidaktahuan, kita ya. tadi disampaikan sama MC-nya itu kan kita baru bulan 6. Makanya kita datang ke sini salah satunya untuk memantik supaya mereka tahu kalau kita sudah ada di sini. Mungkin sebelum bulan 6 itu mereka mau kemana kan gitu ya, kan belum ada, jadi harus di Jakarta. Nah sekarang di Lampung udah ada. Di Lampung udah ada. Nah, Mungkin itu yang juga perlu. ini kali ya Bang ya, kan kalau bicara pengacara mahal. Nah itu yang keduanya. Ya. Nah, keduanya karena
dia nangkep kalau ke pengacara belum apa-apa sudah. Betul. Nah ini berapa? Bukan Nah, gua itu. gini. Oh UMK cuma paling 5 juta gua modalnya, ya kan? Terus ketiga, dia malu-malu tuh takutnya kalau yang sudah stempel jelas kerahasiaan dia terbongkar kan Oh, gitu. gitu. Kan namanya usaha Kerahasiaan, ya. iya. Makanya karena kita legal, insya Allah rahasia daripada pelaku UKM itu kita jaga. Iya, biasanya kalau sudah jadi memang itu nggak akan terbongkar lah. Nah, itu biasanya Saya tambahin dikit Iya, ya. boleh. Jadi memang dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis memang kita diwajibkan menjaga kerahasiaan data. Selain itu, kita juga sebagai advokat itu harus menjaga rahasia informasi klien baik ketika kita tangani atau setelah kita tangani. Itu kita termasuk dalam kode etik advokat kan. Jadi jangan khawatir, ya kan, jangan takut kerahasiaan datanya akan terbongkar karena itu adalah bagian dari kode etik kita sebagai advokat dalam menjalankan suatu tugas profesi. Iya, ada kode etik ya guys ya, nggak sembarangan gitu. Nanti nggak dipercaya lagi nanti advokat Robi malah heksa ini kalau lambe turah juga. itu. Semua dibongkar. Sedikit saya menambahi tentang utang piutang ya. Jadi yang sudah saya lakukan audiensi kepada teman-teman pelaku MK itu yang terbanyak itu wan prestasi dan utang piutang. Tetapi hanya 20% yang tidak ketahuan, yang tidak ada dokumen perkara. Artinya para pelaku MK sangat minim tentang finansial literasi, kecerdasan memanage uang. Hanya faktor kepercayaan. Iya benar, Nah. benar itu benar. Apalagi kalau cuma 2 juta. Iya. Sehingga mereka cukup ya udah sih kayak siapa aja. Iya. Itu bahkan mencapai 70-80% yang tidak ada dokumen perkara tadi. Iya. Sehingga benar. kalau tidak ada dokumen perkara, kami selaku pendampingan tidak bisa membela. Iya benar. Harus Jadi dicatat ini bagi pelaku yang harus. iya. Di dunia usaha itu 100.000 juga harus berlegal tertulis guys. Jadi kalau dulu kan mungkin kita ada bisnis yang cuma 2 juta, aduh mau bayar pengacara udah sekian, belum energi mau keluar hilir mudiknya ke polisian dan ke pengadilan, males capek. Kali ini gratis guys, ya kan? Ya, mau gratis. berapapun permasalahan utang piutang di UMK bisa ditangani dan negara yang membiayai, benar ya? Betul, Ya, benar sekali. ya. Benar itu, banyak itu. Nah, mulai sekarang UMK harus cerdas, jangan karena kepercayaan pada si A teman saya, si B teman saudara saya, ya kan, udahlah atas dasar kepercayaan, akhirnya nggak bayar pening juga pak. Bahasanya koyo karo sopo wae. Nah, apa itu translate nya kan? Kayak sama siapa aja ya. Iya, oh enggak, ini makanya dia terjebaknya di situ. Mungkin bisa dijelaskan bang kepada sahabat COEKAM Lovers khususnya para UMK saat bagaimana mereka datang ke abang ketika ada persoalan hukum. Apakah ketika sudah ada laporan kepolisian, apakah sudah ada tergugat-penggugat ya yang terjadi atau bagaimana nih? Jadi kapanpun pelaku UMKM ketika mendapatkan masalah itu bisa langsung datang ke kita. Kita ada sosial media juga, ya kan? Kita juga punya posko, ya kan? Jadi gampang untuk ditemuin itu kan, untuk mencari nomor telepon, mencari sosial media kita. Jadi ketika ada permasalahan hukum, jangan ragu-ragu, jangan takut, segera minta pendampingan dan bantuan hukum bagi mitra Kementerian Koperasi dan UKM. Iya, jadi jangan takut ya guys. Nah, ngomongnya tadi, ayo hubungi katanya. Nah, kita coba cari tahu dari posko per posko. Alamat poskonya di mana dan nomor teleponnya nih, biar mereka handphone ya sekarang, telepon jarang. Coba deh bang, konfirmasi ke mereka. Kalau dari kantor hukum Robi Malaysia dan rekan itu beralamatnya kantor pusatnya di Metro Pusat Kelurahan Yosumulyo dengan nomor telepon 0821-7889-2847. Begitu juga dengan posko-posko yang lain. Adapun misalkan pelaku UMKM itu ada di wilayah Peringsewu, bisa langsung datang ke Peringsewu, menghubungi kami, nanti kami arahkan kepada posko terdekat. Oh, begitu. Begitupun yang di Natar, di
begitupun yang di Bandar Bandar Lampung. Lampung. Oh, Nanti oke. kita akan arahkan kepada posko yang terdekat. Oke, oh begitu ya. Jadi bentuknya kawan-kawan, sahabat Welcome Lovers bisa menghubungi nomor kontak tadi di bawah ini, nomor kontak di bawah ini. Nanti akan dikoordinasikan ke wilayah yang paling dekat, ya seperti itu. Oke Bang, mungkin masih ada yang ingin kita bicarakan lagi? Sedikit saya tambahin. Oke, nambahin. Sedikit saya tambahin ya. Karena penonton mungkin masih bingung apa itu Kriterianya. Nah, pelaku UMKM itu seperti apa? Karena ada usaha mikro dan kecil menengah. Oh iya. Ya kan? UMKM, usaha mikro kecil menengah. Yang bisa kita dampingin adalah UMK, usaha mikro kecil. Apa itu kriterianya? Untuk usaha mikro itu adalah perorangan atau badan usaha, badan hukum dengan modal itu adalah paling banyak 1 miliar. Paling banyak 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Oh iya. Nah, itu untuk yang mikro. Mikro. Kalau untuk yang kecil Kecil. itu paling banyak 5 miliar modalnya. 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi kalau pelaku UMKM yang nilainya modalnya itu di bawah 5 miliar, itu bisa kita berikan pendampingan hukum secara gratis. Iya, akan mendapatkan pelayanan di bawah 5M. Iya. Tadi kan 1M, 5M. Di bawah 5M juga 1M masih ada ya? Masih. 5 juta pun Bisa kita bantu. Yang penting ada NIB ya. Yang penting ada NIB-nya. Yang kawan-kawan ini banyak kan ya yang produknya cuma keripik ya kan, produk-produk kecil itu boleh kok. Ya kan perjanjiannya pasti juga agak-agak kecil tapi ruwet. Nah, kecil ruwet itu yang males UMK ini melakukan proses hukum Bang. Nah, tapi ini karena udah negara yang membiayai, kenapa tidak? Betul Iya sekali. benar. Coba ini hadir, ini solusi buat para UMK. Apa? Tambahan tadi sesuai pertanyaan Mbak Novel yang cantik Oh iya dong. dan sangat riang dan gembira. Jadi kasus seperti apa yang bisa mengadu ke kita? Itu baik yang sudah terlapor maupun belum terlapor bisa. Gitu ya. Jadi pas kalau terlapor itu boleh, sangat boleh ya kan. Belum terlapor pun konsultasi tadi ya ada. Atau udah di LP kepolisian bisa. Sudah. Walaupun dia sudah menjadi LP bisa. Bahkan lagi mau ada masalah tuh, ya kan? Lagi ada masalah, mau ada masalah. Aduh, harus nih nemuin Bang Robi. Sebelum masalah, ya kan? Saat terjadi Jadi. masalah dan setelah masalah. Iya. Iya. Betul. Bukan tagline Pegadaian ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini tagline-nya Robi Malaheksa, menyelesaikan masalah UMK. Wah, boleh juga itu kayaknya. Iya, oke, mungkin ada yang Ya, jadi yang disampaikan teman-teman tadi semua sama, tapi kembali ke syarat tadi yang awal. Jadi kita ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Oh gitu. Berhubung kita poskonya baru ada di Bandar Lampung, Prinseu sama Natar yang untuk Lampung Selatan, tidak ada masalah yang dari Lampung Utara, Waikana. Oh iya. Jadi kan konsultasi kan bisa lewat Iya, WA telepon, dulu. medsos, Jadi ya, nggak bermasalah. nggak masalah, ya. Kalau memang itu nanti deal cocok, kan tidak ada masalah juga Oh, iya. kami ke sana. Iya. Kan kita dibiayai oleh negara. Dibiayai negara, gitu ya. benar ya. Jadi mungkin yang menjadi PR lagi tambahannya, mungkin mereka apa yang nonton nanti bertanya-tanya, saya usahanya baru sebulan bisa nggak? Kan kadang-kadang gitu. Nah kalau kami ini kan bukan pengajuan kredit yang harus nunggu 2 tahun berjalan baru dipinjamin. Boleh Jadi dilayani. kalau toh itu baru seminggu kasusnya, usahanya juga baru ngurus, ternyata ditipu teman, selagi ada dokumen perkara itu kita welcome. Iya. Jadi Syaratnya ini cuma tolong satu, beda. ya? Jadi Ya. kita ini bukan bank pemberi kredit, tapi kita ini pemberi pelayanan penyelesaian masalah. Cuma satu syaratnya guys, NIB. Dan Nah. itu wajib juga untuk UMK kalau mau lebih terjamin usahanya. Gratis. Gratis kok. Nah, Ya kan, iya. bisa buka sendiri Online juga OSS. bisa, iya. Lewat OSS ya. OSS. Iya. Tambah sedikit, Oke. Mbak. Kalau untuk transportasi itu bukan ditanggung oleh kami, Oh ya, bener lah. tapi ditanggung oleh pelaku Bener UMK. lah. Dia transportasi tidak ada dalam ini ya anggaran negara ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Oh ya, jadi gini guys, misalnya UMK-nya yang ada di Mesuji, misal ya, Mesuji. Nah,
saat Bang Robi dan rekan ini akan berangkat ke Mesuji dan pulang lagi ke Mesuji, itu transportasi ditanggung oleh konsumen ya, klien ya. Jangan nanti dia orang sampai sana, jangan kan transportasi, dikasih makan juga enggak. Pulang pingsan. Kalau bulan Ramadan bisa enggak makan. Iya, puasa ya. Enggak lah, itu bagian dari kita memanusiakan manusia. Iya. Ya. Cukup Bang Habib untuk pelaku UMK ini harus kita support juga. Semangat, pokoknya kita harus semangat pelaku Iya. UMK. Maju malu-malu untuk pelaku UMK Lampung. Iya. Go UMKM. Go UMKM. mantap. Karena bagian perekonomian untuk memajukan perekonomian sebuah daerah juga salah satunya ada di UMKM. Iya. Go UMKM. Siapapun gubernurnya, siapapun bupati, wali kota, UMKM harus tetap bangkit. Harus tetap bangkit. tidak terkait dengan faktor politik. Iya, kita juga nggak ada di faktor politik. Tapi orang politik mau datang, ayo kita bahas apa nih, ya kan, kinerja dan kerjanya kan. Adanya pelayanan yang dibantu, yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya Kemenkop, ini harus kita gunakan, kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan, ya kan. Ayo UMK segera komunikasi dan menghubungi Bang Robi Malaheksa dan rekan untuk bisa mendapatkan pelayanan hukum Secara gratis. secara gratis. Oke. Itu bisa berupa jasa juga. Iya. Layanan kita. Ya, konsultasi Bimbel, tadi. Bimbel kalau ada maksudnya? permasalahan kan bisa. Oh ya, bimbel apa Kalau tuh? ya kalau bimbel namanya ditipu sama rekan kerja. Oh itu bukan Kan kalau bagian tadi dari kita konsultasi ya? bukan, kalau Bukan. namanya ketipu kan manifestasi kan bisa itu. Oh iya. Kan termasuk jasa juga tuh. Oh Selagi iya, punya jasa NIB ya. kan kayak itu Oh, tadi. iya. Cowok ikam ada NB juga. Oh aduh, untuk kawan-kawan sahabat Cawekam Lovers mempermudah komunikasi, adakah media sosial kita? Ada media sosial kita, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube dengan nama Robi Malaheksa. Robi Malaheksa.com enggak ya? Robi Malaheksa. Iya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kawan-kawan bisa cek deskripsi ya. Nanti kita ada ininya, ada tulisannya nih, captionnya nanti ada. Semua yang berhubungan dengan Robi Malaheksa dan rekan nanti kita tulis di bawah. Terima kasih sudah hadir di studio Cawekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok-sosok fenomenal, sosok fenomenal yang bisa membantu pelayanan hukum di bidang UMK. Saya mewakili rekan-rekan dari Cawekam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.